Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua telah nonton di channel kami. Kali ini kami akan men-sharingkan hasil terusan dari penjelasan di eh, video kemarin, yaitu tentang water treatment plant. Kali ini terusannya adalah tentang macam-macam desalination system. Mari kita lihat terlebih dahulu di blog artikel kami yang berjudul macam-macam desalination system. Ini sudah tampil teman-teman. Desalination adalah proses meminimalkan kandungan kadar garam atau salinitas dari air laut. Dan umumnya di aplikasi teknik, desalination system ini ada dua, yaitu ada yang menggunakan teknologi panas dan juga ada yang menggunakan teknologi membran. Untuk teknologi panas sendiri, umumnya yang sering kami ketahui itu ada dua, yaitu tipe multi-stage flash evaporator dan tipe multi-effect distillation. Untuk multi-stage flash evaporator, kurang lebih skematiknya seperti ini. Semua atau keseluruhan sistem ini itu bisa dibayangkan seperti ketika kita merebus air, di mana ketika air itu direbus akan timbul uap air dan terjadi pengembunan. Di sini umpan, yaitu berupa air laut, akan mengalir di dalam suatu sistem tertutup yang di dalamnya ada uap panas. Uap panas bertemu dengan aliran umpan yang dingin akan tercapai titik uap. Titik uap karena kondisi tertentu, yaitu karena lingkungan yang dingin di sisi luarnya, maka akan terbentuk tetes-tetes embun. Ya, tetes-tetes embun ini itu akan menjadi distillate. Dan distillate inilah yang akan lanjut ke sistem berikutnya. Kurang lebih sistem MSF seperti itu. Nah, sedangkan sistem MED seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kali ini kami akan mengulang, yaitu sistem dari desalinasi yang bentuknya itu seri bertingkat, di mana setiap tingkatan itu memiliki tingkat pengembunan yang berbeda-beda. Air umpan berupa air laut masuk ke setiap sekat, dan setiap sekat ini menghasilkan volume sendiri-sendiri. Bisa berupa seri atau paralel, itu tergantung dari susunan. Air dingin, yaitu berupa umpan air laut, bertemu dengan steam dari auxiliary, sehingga air ini akan mencapai titik uap atau titik didihnya. Dan ketika lingkungan di dalam desalination plant ini dingin, maka akan terjadi titik pengembunannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan singkat MSF dan MED. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem, di mana untuk MSF kelebihannya adalah kapasitas yang dihasilkan besar dibandingkan MED. Karena dari sistem multi-stage flash ini adalah sistem penguapan yang kilat, yaitu di mana umpan masuk, kemudian tiap sekatnya itu diberi penguapan yang sama, sehingga volume yang dihasilkan, volume destilat yang dihasilkan itu juga sama-sama besar, sehingga outputan yang dihasilkan juga jauh lebih banyak dibandingkan MED. Kemudian tidak membutuhkan banyak perlakuan khusus untuk umpannya feedwater. Nah, ini nanti ada perbedaan untuk sistem MSF dan MED terhadap sistem RO. Nanti penjelasan akan lebih detail di bawah. Sedangkan kelemahannya yaitu konsumsi panas sangat tinggi sehingga boros energi. Karena setiap sekat ini membutuhkan panas yang sama-sama tinggi, maka untuk kebutuhan steam, yaitu energi panas, itu juga sangat besar. Nah,
kebutuhan panas yang besar ini akan seimbang dengan pengerakan dan pengkorosian dari logam itu sendiri. Kemudian untuk sistem MED, kelebihannya yaitu menggunakan energi panas yang rendah dibandingkan MSF. Karena setiap sekatnya ini menghasilkan volume distilit yang berbeda-beda dan bisa juga dilakukan secara seri, maka energi panas yang dibutuhkan juga lebih rendah dibandingkan MSF. Kapasitas yang dihasilkan cukup besar, sudah cukup jelas, mudah disesuaikan dengan temperatur air laut dan kualitas raw water yang diinginkan, sudah cukup jelas, tidak membutuhkan banyak perlakuan khusus untuk umpannya feed water, sudah cukup jelas, nanti penjelasan detail di bawah. Karena menggunakan panas rendah, maka rasio pengerakan dan korosi bisa ditekan, sudah cukup jelas. Bisa diaplikasikan dari skala kecil sampai skala besar. Nah, di sini karena sistem dari MED itu sendiri bisa berupa rangkaian proses seri dan paralel, dan setiap sekat itu bisa menghasilkan volume yang berbeda-beda, maka bisa diterapkan mulai dari kemampuan menghasilkan output produk itu dari kecil sampai besar. Biaya operasi dan maintenance lebih rendah daripada MSF. Sudah cukup jelas. Untuk kelemahannya sendiri yaitu biayanya yang cukup besar, karena sistem ini itu termasuk plan. Jadi sebuah bangunan cukup besar yang terdiri dari beberapa sekat dengan menggunakan steam sebagai pemanasnya. Sehingga untuk energi yang dibutuhkan juga besar. Umumnya tipe MED dan tipe MSF ini adalah untuk PLTU dengan kapasitas yang cukup besar. Umumnya lebih dari 100 MW karena penggunaan steam yang diambilkan dari auxiliary turbine, maka untuk kapasitas besar ini tidak cukup mempengaruhi sebuah sistem dari PLTU sehingga masih aman untuk produksi listriknya. Dan juga untuk pemakaian sendiri karena output dari PLTU sendiri itu besar, maka juga cukup rendah. Nah, sedangkan untuk PLTU yang kecil dan tempatnya yang cukup jauh dari pemukiman atau pelosok, itu umumnya menggunakan desalination system tipe RO, reverse osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan melewati suatu membran yaitu membran semi permeable. Nah, konsentrasi rendah ini bisa kita referensikan yaitu air tawar, sedangkan konsentrasi tinggi itu yaitu air laut. Sedangkan reverse osmosis berarti adalah osmosis yang terbalik, yaitu dari konsentrasi tinggi yaitu air laut menuju ke konsentrasi rendah yaitu air tawar. Nah, pembalikan ini karena adanya pengaruh dari mechanical pressure. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagan skematik ini. Yaitu sebelumnya di sisi kiri ini ada suatu larutan yang lebih encer, kemudian sisi kanan ini ada larutan yang lebih kental. Osmosis itu sendiri, yaitu ketika dipisahkan dengan membran semi permeable, yaitu yang kejadiannya ada di bawah, yaitu akan mengalami perpindahan, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Itu karena adanya tekanan osmotik dari masing-masing larutan. Sedangkan reverse osmosis itu adalah kebalikannya, yaitu dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah karena adanya mechanical pressure. Mechanical pressure ini ketika diaplikasikan di PLTU itu namanya adalah high pressure pump. Untuk lebih jelasnya proses yang ada di PLTU, mari kita lihat skematik yang ada di WTP PLTU. Yaitu air umpan, yaitu berupa air laut, sebelum memasuki ke RO membran, itu harus dilakukan pretreatment, yaitu bisa berupa clarifier atau bak pengendapan untuk mengurangi total suspended solid atau sludge, sehingga kadar turbidity, yaitu tingkat kekeruhan, itu kurang dari 5 NTU. Kemudian, output dari bak pengendapan dipompakan menuju ke RO membran. RO membran ini
tersusun di dalam sebuah pressure vessel, yaitu yang dianalogikan sebagai membran semi permeable. Nah, karena adanya tambahan mechanical pressure, maka yang lolos dari membran itu adalah permeat, yaitu output cairan yang rendah kadar garam. Kemudian yang masih tersangkut atau tidak lolos itu adalah konsentrat, yaitu air umpan yang tinggi kadar garamnya. Membran ini mudah sekali blocking dan harus dilakukan shutdown untuk cleaning, dan cleaningnya menggunakan bahan kimia. Nah, ketika ini kelamaan terus-menerus blocking dan periodik untuk cleaningnya itu dalam waktu yang pendek, maka bisa cepat rusak. Sehingga lifetime dari membran ini sendiri sangat berpengaruh terhadap air umpannya. Terdapat kelebihan dan kelemahan untuk sistem reverse osmosis ini, yaitu untuk kelebihannya yaitu konsumsi energi panas sangat kecil karena menggunakan membran. Nah, karena ini menggunakan sistem membran yang hanya sistem filter dibandingkan dengan yang MED dan MSF yang menggunakan thermal, maka konsumsi energinya pasti lebih kecil. Operasinya cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan tambahan pompa dilewatkan suatu membran, maka sudah didapatkan suatu permeat yang minim kadar garam. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan pretreatment air laut yang ketat karena untuk melindungi membran seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk TDS yang dihasilkan masih sangat besar. Nah, TDS ini adalah total dissolved solid, yaitu padatan yang terlarut. Karena sistemnya yang bukan penguapan dan hanya mengandalkan sistem filterisasi, maka TDS yang masih lolos di pori-pori membran maka akan sampai ke sistem selanjutnya. Durabilitas membran yang tergantung kualitas umpan, ya seperti yang dijelaskan tadi, ketika membran mudah blocking dan periodic cleaning menggunakan bahan kimia itu pendek, maka membran bisa cepat rusak. Membutuhkan chemical cleaning untuk membran. Untuk cleaning membran sudah cukup jelas. Kebutuhan listrik lebih besar untuk pemanasan awal umpan yang masuk dan untuk menggerakkan pompa dibanding teknologi panas. Karena pompa yang digunakan itu besar dan energinya tentu juga besar, maka untuk awal operasional memang cukup besar. Namun secara total, maka RO ini membutuhkan energi yang cukup kecil dibandingkan dengan sistem yang thermal yang menggunakan steam. Demikian teman-teman penjelasan singkat tentang macam-macam desalination system, dan jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ada materi yang kurang pas, mari kita perbaiki bersama dan untuk pembelajaran kita semua. Silakan teman-teman bisa chat di kolom komentar atau di email saya. Dan saya akhiri, jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.